Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke subbab baru yaitu mengenai parabola. Sebelumnya Pak Jul tidak perlu menerangkan panjang lebar. Saya hanya memberikan sebuah clue-clue dasar saja atau rumusan-rumusan dasar yang nanti akan kita pergunakan dalam penyelesaian masalah. Nah, secara umum mengenai parabola, saya kaji di sini ada sebuah parabola ya, nomor 5. Ini kebetulan soal uji pemahaman tapi sekaligus saya jadikan sebagai contoh saja. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, dari yang garis hijau melengkung ini adalah parabolanya. Kemudian garis yang vertikal sejajar dengan sumbu Y itu merupakan persamaan garis direktris. Nah, puncaknya di mana? Puncaknya adalah di sini. Di ujung, bisa paling kiri, bisa paling kanan, atau kalau misalkan parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu bisa yang paling atas atau yang paling bawah, itu adalah puncaknya. Nah, kalau kasus ini ya, ini adalah parabola melengkungnya ke kanan atau terbukanya ke kanan. Kalau terbuka ke kanan berarti otomatis puncaknya adalah yang paling kiri. Dari titik garis lengkungan ini, manakah yang paling kiri? Yaitu di titik 0,0. Kebetulan ini adalah tipe parabola dengan pusat 0,0. Sedangkan titik yang di sini yang ada pada sumbu X dan ditulis sebagai F ini merupakan titik fokusnya. Seperti itu. Secara umum untuk melihat garis besarnya ya, rumusan-rumusan yang kita gunakan di dalam parabola itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Di sini sudah dituliskan ya. Di sini ada parabola Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 4px, kemudian ada x kuadrat sama dengan 4py. Dilihat di sini adalah yang merupakan parabola dengan titik pusat 0,0. Ini puncaknya maksudnya. Puncaknya 0,0. Sedangkan kalau yang di dua sebelah kanan ini titik puncaknya adalah A, B. Begitu untuk rumusan mengenai fokus, direktris maupun sumbu simetrinya mengikuti apa yang ada di dalam tabel ini. Kalian bisa tulis. Ini Pak Jul merangkum dari berbagai macam sumber ya, literaturnya bukan hanya dari sumber ini. Saya bandingkan juga dengan beberapa sumber literatur yang lain. Seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk mencoba mengerjakan untuk yang permasalahan nomor 1. Yang pertama di situ dikatakan bahwa X sama dengan nomor 1 ya, bahwa X kuadrat sama dengan 14Y. Nah, kita bisa menuliskan bahwa di sini kita bisa membuat dalam bentuk X kuadrat itu sama dengan 4 kali 14 per 4Y, ya kan? Nah, ini kan sama saja. Kalau kita kalikan ya, 4 bisa dicoret di bawah kan sama dengan 14Y. Berarti sama dengan persamaan yang di kiri. Nah, kita kembalikan ke dalam persamaan umum parabola bahwa X kuadrat itu sama dengan 4PY. Nah, otomatis di sini kita bisa menemukan bahwa nilai P-nya itu adalah 14 per 4. Sehingga ya dari sini saya buat kesimpulan bahwa P sama dengan 14 per 4. Nah, puncaknya berapa? Puncaknya jelas 0,0. 0,0 di sini. Kemudian fokusnya, kita lihat fokus untuk X kuadrat ya. Di sini X kuadrat sama dengan 4PY, fokusnya adalah 0,P. Berarti otomatis 0,14 per 4. Selanjutnya direktrisnya, direktris dari tabel yang sudah saya tuliskan, direktrisnya itu adalah direktrisnya adalah Y sama dengan min P. Y sama dengan min P. Maka kita bisa menuliskan direktrisnya adalah Y sama dengan min 14 per 4. Seperti ini.
Nah, kalau kita misalkan mau buat sebuah ilustrasi mengenai gambarnya seperti apa sih, Pak? Coba kita gambarkan ya di sini mengenai gambar parabolanya. Saya hapus. Di situ adalah x kuadrat. Ini di input kok nggak mau tuh. X kuadrat sama dengan sorry. X kuadrat sama dengan 14y. Nah, seperti ini. 14y ya, kita kecilkan. Nah, ini fokusnya adalah 0,14/4. Sudah benar ya, berarti kan di persekitar ini 14/4 itu sekitar 3,5 ya, berarti 3,5 di sini. Nah, kemudian direktrisnya berapa? Otomatis juga sama dengan di bawahnya, kan juga negatif direktrisnya, dan ternyata direktrisnya juga negatif, ya kan? Y sama dengan 3 min 3,5. Berarti ini sudah benar. Oke, gitu. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Di situ dikatakan y kuadrat sama dengan min 20x. Y kuadrat sama dengan min 20x. Nah, kita bisa menuliskan formasinya seperti halnya yang tadi ya, bahwa y kuadrat itu sama dengan sama saja 4 kali min 5x. Nah, seperti ini. Maka kita samakan dengan persamaan umum parabolanya, y kuadrat sama dengan 4px. Nah, otomatis di sini adalah p sama dengan min 5. Puncaknya jelas 0,0. Puncak jelas 0,0. Kemudian fokusnya, nah, diingat karena ini adalah parabola y kuadrat, fokusnya adalah fokusnya adalah P,0. Nah, itu sama saja P-nya adalah min 5,0. Kemudian direktrisnya adalah X sama dengan min P. Sedemikian hingga kita punya X sama dengan, karena P-nya itu kan sudah min negatif ya, ditambah negatif jadi X sama dengan 5. Coba kalau kita cross check ya ke dalam sebuah grafik. Di sini grafiknya adalah kok lama sekali, y kuadrat sama dengan min 20x. Nah, sudah kelihatan. Nah, kita bisa lihat titik puncaknya adalah 0,0, sudah benar. Fokusnya ada berada min 5,0, benar, ada di sini ya, min 5,0. Otomatis direktrisnya kan di lawannya, di seberangnya, yaitu 5. X sama dengan 5. Dia tegak lurus atau tegak lurus terhadap sumbu X, atau dia sejajar dengan sumbu Y, seperti itu. Oke, clear ya. Kita lanjut untuk yang permasalahan yang ketiga. Oke, saya cari kertas dulu. Yang nomor ketiga, di situ dituliskan y sama dengan min 3x kuadrat, ya kan? Y sama dengan min 3x kuadrat, atau kalau kita bisa gunakan ke dalam persamaan umum parabola itu kan sama dengan x kuadrat sama dengan min 1/3 y. Seperti ini. X kuadrat sama dengan min 1/3 y. Maka kita tahu bahwa di sini min 1/3 itu sama dengan 4p, ya kan? 4p sama dengan min 1/3, otomatis p sama dengan min 1/12. Kita kembalikan dengan unsur-unsur yang dicari.
bahwa puncak itu tetap 0,0. Fokus, nah ingat ini adalah parabola x kuadrat. Parabola x kuadrat itu fokusnya adalah 0,p. Nah berarti fokusnya adalah 0,p atau bisa juga 0,-1/12 fokusnya. Kemudian direktrisnya adalah y sama dengan min p. Maka kita bisa punya bahwa y sama dengan 1/12. Selesai. Kemudian yang nomor keempat. Nah ini kalau yang nomor 4 kayaknya kebalikannya ya dari yang nomor 3. Di situ ada x sama dengan 4/7 y kuadrat. Kita buat ke dalam persamaan umum parabola, yaitu y kuadrat sama dengan 7/4 x. Nah 7/4 ini adalah 4p sama dengan 7/4, bahwa p sama dengan 7/16. Selesai. Maka puncaknya kita bisa evaluasi apa yang dicari 0,0. Kemudian fokusnya, nah lagi-lagi ini adalah persamaan parabola y kuadrat sama dengan 4px. Nah ini kenapa y kuadrat sama dengan 4px. Nah ini 4p nya, kenapa saya samakan 4p sama dengan 7/4. Fokus dari y kuadrat itu sama dengan p, 0. Nah maka karena p, 0 otomatis ya p nya adalah 7/16,0. Kemudian kita bisa menghitung direktrisnya. Direktrisnya yaitu x sama dengan min p, maka sama dengan x sama dengan min 7/16. Selesai untuk yang nomor ke-4. Kemudian untuk yang nomor ke-5, saya balik dulu. Nomor ke-5. Nah, kita bisa ketahui di situ bahwa fokusnya dari nomor 5 ya, kita punya 4,0. Kalau di situ kan kita dari unsur ini kita bisa punya bahwa parabola tersebut itu puncaknya 0,0. Fokusnya 4,0. Direktrisnya x sama dengan min 4. Ya kan? Seperti ini. Nah, padahal kita bisa tahu bahwa fokus itu kan berarti kan ini otomatis p, 0 kan. Nah, p, 0 maka p sama dengan 4. Nah, fokusnya ini ada pada sumbu apa ini? X ya. Fokusnya berada pada sumbu X. Sedangkan direktrisnya juga berada pada sumbu X, tapi di sisi sebelah kiri. Otomatis kita bisa membuat parabolanya dengan persamaan, karena X sama dengan min P ya. Berarti kan sama saja persamaan parabolanya adalah y kuadrat sama dengan 4px. Tinggal substitusikan saja p nya dengan 4, berarti y kuadrat sama dengan 4 kali 4 x, y kuadrat sama dengan 16x. Selesai. Seperti itu. Coba kalau kita mau cross check ya, kita mau cross check y kuadrat sama dengan 16x seperti ini. Nah, ternyata benar ya kan, seperti ini. Sama-sama parabolanya itu terbuka ke kanan. Kita lanjut ke yang nomor ke-6 sekarang.
Saya geser terlebih dahulu. Nomor 6 ini. Oke, sudah ya. Yang nomor ke-6 kita bisa langsung di situ sama persis, tapi dia parabolanya soalnya sama persis dengan yang nomor 5, cuman dia parabolanya diketahui. Kita lihat unsur-unsur apa yang bisa kita temukan dari gambar tersebut, bahwa puncaknya adalah 0,0, kemudian fokusnya adalah 0, min setengah, direktris itu sama dengan Y sama dengan setengah. Nah, dari sini kita tahu bahwa fokusnya adalah min setengah, ya kan? Karena kita bisa menuliskan di sini adalah 0, P, maka P sama dengan min setengah, seperti itu. Nah, fokusnya itu adalah min setengah, sedangkan direktris itu sama dengan setengah, Y sama dengan setengah, ya kan? Nah, maka kita bisa menginputkan. Coba kita lihat di sini fokusnya adalah 0, min P atau 0, P. Berarti otomatis kalau dilihat dari tabel di sini 0, P itu kan berarti parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Kan seperti itu. Nah, 4PY padahal P-nya setengah. Tinggal langsung masukkan saja X kuadrat sama dengan 4 kali min setengah Y. Coret-coret, X kuadrat sama dengan min 2Y. Selesai. Sudah ketemu jawabannya. Kita lanjut ke yang nomor ke-7 sekarang. Nomor yang ke-7 di situ, tentukan persamaan parabola dengan koordinat titik puncak 0,0 dan titik fokusnya min 6,0. Nah, berarti ini yang diketahui hanya dua, bahwa apa ini nomor 7 ya, puncak itu 0,0 dan fokus itu adalah min 6,0. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan parabolanya. Nah, tentunya kita bisa mengidentifikasi di sini fokusnya itu sama saja P, 0, maka P-nya sama dengan min 6. Fokusnya ada di sumbu X, ya kan? Fokusnya ada di sumbu X. Nah, berarti kita bisa menggunakan persamaan parabolanya adalah, coba kita cukup tahu fokusnya ini ya. Ini fokus adalah P, 0. Berarti kan di sini. Berarti bentuk parabolanya apa? Y kuadrat sama dengan 4px. Berarti tinggal masukkan saja Y kuadrat sama dengan 4px. Nah, ini masuk ke sini, Y kuadrat 4 kali min 6 kali X. Berarti Y kuadrat sama dengan min 24X. Selesai. Selanjutnya yang ke-8. Nah, di sini diketahui puncaknya 0,0, 0,0, fokus itu adalah 0,1/4. Nah, lagi-lagi di sini adalah 0, P sedemikian hingga P-nya sama dengan 1/4. Nah, ini fokusnya ada di sumbu Y. Berarti persamaan parabolanya bukan Y kuadrat tapi X kuadrat. Ya kan? Berarti X kuadrat sama dengan 4px. P-nya masuk ke sini.
Berarti X kuadrat sama dengan 4 kali 1/4 kali X. Sorry. X kuadrat sama dengan 4 PJ. Nah, berarti X kuadrat sama dengan Y. Selesai. Berikutnya untuk yang nomor ke-9. Di situ diketahui lagi-lagi puncaknya 0,0, sumbu simetrinya adalah sumbu Y dan melalui titik sumbu simetri ya di situ. Sumbu simetri sumbu Y. Nah, melalui min 2,4. Kan seperti ini. Nah, kalau sumbu simetrinya di sumbu Y, kita pakai persamaan kuadrat apa? Kita memakai persamaan kuadrat. Tinggal dilihat ini. Yang sumbu simetri Y itu adalah ini. Sumbu simetri sumbu Y, yaitu X kuadrat sama dengan 4 PY. X kuadrat sama dengan 4 PY. Nah, titik ini masukkan ke sini. Titik min 2,4 masukkan ke X kuadrat sama dengan 4 PY. Berarti min 2 kuadrat sama dengan 4 kali P kali Y nya 4. Ya kan? Berarti min 2 kuadrat kan 4. Ya enggak? Iya kan? Berarti 16P sama dengan 4. Ini bisa dicoret ya. Berarti P sama dengan 1/4. P nya 1/4. Sehingga substitusi balik ke sini. Berarti X kuadrat sama dengan 4 PY. X kuadrat sama dengan 4 kali P nya 1/4 kali Y. Coret-coret X kuadrat sama dengan Y. Selesai. Oke, kemudian yang terakhir untuk yang nomor ke-10. Tentukan persamaan parabola dengan titik puncaknya adalah 0,0. Nomor 10. Titik puncaknya adalah 0,0. Kemudian sumbu simetrinya sumbu X, sumbu simetri sumbu X dan melalui min 1,2. Nah, ini cluenya ada sumbu simetri pada sumbu X. Berarti otomatis pakai rumus persamaan kuadratnya Y kuadrat sama dengan 4PX. Ya kan? Ini masukkan ke dalam titik yang melalui ini, masukkan ke dalam persamaan untuk menemukan P. Berarti 2 kuadrat sama dengan 4 kali P kali X nya min 1. Berarti otomatis min 4P sama dengan 4P sama dengan min 1. Substitusi balik ke dalam persamaannya, kita akan memperoleh Y kuadrat sama dengan 4 kali P nya adalah min 1 kali X. Y kuadrat sama dengan min 4X. Selesai. Seperti itu. Ya, ini semuanya hanya sebatas untuk menentukan persamaannya ya, tidak diminta untuk menentukan atau membuat gambar juga. Nanti kalau misalkan diminta untuk membuat gambar, kalian bisa membuatnya di dalam GeoGebra seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Misalkan ada komentar, silahkan kalian bisa tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih, selamat pagi, selamat sore maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.